Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Mas Wahyu, kalau kita bicara tentang sholat, nah ini kan merupakan ibadah wajib ya di semua agama. Kalau di Islam ada sholat wajib 5 waktu, Mas. Nah ini banyak yang mengatakan kalau sholat ini kunci dari diterimanya semua amal ibadah kita, Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, apakah benar memang begitu, Mas? Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa saya ini bukan ahli agama, ya Mas Yahya. Saya bukan ahli agama. Tetapi kalau Mas Yahya menanyakan, ya, sebagai orang Muslim, ya, bahwa tolak ukur dari semua kebaikan dan kebenaran itu hanyalah dengan sholat. Mohon maaf, mungkin saya kurang sepakat, ya Mas saya secara pribadi, ya. Nah, apalagi kalau tadi dikatakan bahwa kalau sholat 5 waktu mungkin tidak dilakukan gitu ya, kurang lebih ya, atau tidak sholat lah, wis bahasa jeleknya, tidak sholat atau sholatnya mungkin nggak benar, kemudian ibadah yang lain nggak diterima. Kayak misalkan kita ini beramal ya, infak, atau mungkin kita melakukan hal-hal baik yang lainnya, gitu ya Mas ya. Ya betul. Disinilah terjebaknya kita sebetulnya. Terjebak bahwa seolah-olah tolak ukurnya manusia, baik dan buruk atau benar atau tidaknya itu diukur dari seberapa benar, seberapa bagus sholatnya, Mas Yahya. Bukan berarti sholat ini nggak baik ya. Jadi sholat ini bagus, tapi kebanyakan di antara kita itu terjebak melakukan sholat atau menjalankan sholat ini hanya istilahnya sebagai sebuah kewajiban yang memang kita hanya melakukan itu sebagai ritual saja, Mas Yahya. Jadi syariat saja yang kita jalankan ini, Mas Yahya. Jadi sholat sendiri kan tata cara ya di dalam beribadah sesuai dengan agama Islam ya. Iya. Tapi kebanyakan itu kita terjebak melakukan sholat itu hanya ritualnya yang kita lakukan. Nilai spiritual di dalamnya itu mungkin tidak dilakukan sama sekali, Mas Yahya. Oke. Yang mana fungsi daripada sholat itu sendiri sesungguhnya apa? Kan ini yang harus dipahami. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya tata caranya gitu loh Mas Yahya. Jadi sesungguhnya di dalam sholat itu sendiri kan ada nilai spiritual, Mas Yahya. Dan nanti dikembangkan ada nilai sosial dan lain sebagainya, ya. Makanya kebanyakan di antara kita itu melakukannya hanya sebatas ritual atau syariat saja. Jadi kita sholat itu hanya untuk kepantasan saja. Makanya kenapa sih orang sudah rajin sholat tapi mohon maaf ini ya masih suka berantem, masih suka bertengkar, masih suka menghujat bahwa seolah-olah orang yang nggak sholat itu berarti jauh lebih hina dibandingkan dengan mereka-mereka yang sholat. Sebetulnya kan kalau paham nilai spiritual yang terkandung di dalamnya, bahkan di situ juga ada nilai sosial. Tentu orang-orang yang rajin sholat ini nggak akan mengatakan itu, Mas Yahya. Tidak akan semudah itu. Orang yang paham betul makna sholat yang sesungguhnya, dia tidak akan semudah itu mengatakan orang lain yang nggak sholat itu jauh lebih hina daripada dirinya yang sholat. Orang yang nggak sholat dikatakan jauh lebih buruk, jauh lebih jelek. Bahkan mungkin bisa jadi amal ibadahnya tidak akan diterima katanya, kan begitu. Saya rasa saya kurang sepakat dengan itu, Mas Yahya. Karena ya mohon maaf ya, ini contoh saja. Tanpa saya mengatakan bahwa yang sholat itu berarti semuanya nggak benar atau nggak baik, enggak ya. Sholat itu tetap baik, bagus, apalagi kalau kita bicara agama, sholat itu kan tiang agama ya Mas Yahya ya. Iya. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Kurang lebih begitu ya, karena memang sholat itu tiang agama. Tetapi harus paham
makna daripada sholat itu sendiri. Jangan hanya menjalankan syariatnya. Sekarang saya kasih contoh begini Mas Yahya. Misalkan Mas Yahya nih punya tetangga, misal ya, rajin banget sholatnya Mas Yahya, rajin banget sholatnya. Tapi dia ini suka sekali apa ya bahasanya itu bikin gaduh. Misalkan dia itu nggak sopan terhadap orang di sekitar, pelit ya secara finansial, kemudian nggak mau berbagi Mas Yahya, mohon maaf ya, wis angkuh lah pokoknya ya, suka berantem, ada kena masalah dikit dengan tetangga nggak cocok, udah ngajak bertengkar dan lain sebagainya. Mohon maaf Mas Yahya, biarpun sholatnya rajin, kira-kira menurut Mas Yahya orang seperti ini perlu nggak untuk dihargai? Nggak pantas ya Mas. Ya kurang lebih begitulah, kurang lebih. Betul Biarpun sekali. kita tetap dituntut untuk saling menghargai, tapi secara nilai sosial kan nggak layak. Dia rajin sholat, tapi dia masih suka menghina, dia masih suka berantem dan lain sebagainya. Lalu coba bandingkan dengan tetangganya Mas Yahya yang lainnya, misalkan nggak rajin sholat Mas Yahya, atau bahkan mungkin nggak sholat, biarpun dia agamanya Islam, tapi dia nggak sholat. Tetapi tutur katanya ini lembut, sopan santun, baik hatinya, dia baik dengan semua, ya. Terus kemudian dia dermawan juga Mas Yahya. Kira-kira Mas Yahya menghargai yang mana? Lebih menghargai yang rajin sholat ini tadi, atau lebih menghargai yang nggak rajin sholat? Ya, kalau saya menghargai orang yang nggak sholat tersebut ya, karena baik. Secara sosial, betul enggak? Sosial, ya. Karena nilai sholat itu sendiri ada spiritual, ada sosial, dan lain sebagainya. Betul enggak? Betul. Nah, kemudian kalau ini dihubungkan dengan tolak ukur bahwa amal ibadah kita yang lainnya nggak akan pernah diterima kalau kita nggak melakukan sholat, kira-kira ketemu apa enggak? Iya. Ayo, lebih penting sholatnya atau lebih penting berbuat baiknya? Lebih penting berbuat baik. Biarpun sholat ini juga baik, sholat ini juga benar, asalkan ngerti makna dan maksud daripada sholat itu sendiri, tujuannya untuk apa. Ada banyak nilai yang terkandung di dalamnya gitu loh. Ya, jadi sekali lagi ini nggak semua ya. Ya intinya ada banyak juga yang melakukan itu kan begitu toh Mas Yahya. Ya. Nah, Iya ya Mas. Belum lagi untuk agama yang lain ya Mas. Di agama kita aja tata caranya aja berbeda-beda ya Mas setiap aliran. ya makanya ya jangan terjebak dengan apa ya istilahnya seremonial saja atau ritual ya. Jadi kalau kita terjebak hanya di ritualnya saja, kita nggak ngerti spiritualnya orang sholat, kita nggak ngerti nilai sosial daripada sholat itu sendiri ya. Ya jatuhnya kita terjebak di tata cara. Karena apa? Kita bicara yang sesama muslim saja. Mohon maaf, saya bukan ahli agama sekali lagi ya. Kita bicara yang muslim. Sholatnya aja berbeda-beda Mas Yahya. Mohon maaf ya, ini kita bicara takbir saja Mas Yahya. Ya, Allahu Akbar itu ada yang begini ya. Ada yang cuma sepundak begini, ada yang di dada begini, ada yang harus di atas telinga begini Mas Yahya. Belum lagi gerakan-gerakannya. Mohon maaf sekali lagi ya. Itu sudah saling gaduh Mas Yahya. Oh kamu nggak bener, kamu nggak bener, kamu nggak bener. Nah bagaimana kalau ini kemudian kita jadikan tolak ukur, terus kita bandingkan lagi dengan orang-orang yang mungkin ibadahnya, mohon maaf ya, nggak sama sholatnya seperti orang muslim. Contoh agama lain. Ada agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Apa terus ibadah mereka nggak diterima sama yang Maha Kuasa Mas Yahya? Jadi kalau menurut saya tolak ukurnya kita ini sama-sama tidak tahu ya. Tolak ukur ibadah atau sholat kita ini diterima. Yang menerima siapa sih sebetulnya? Kan begitu. Ya. Kalau kita katakan yang menerima itu Allah, yang menerima itu Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah maha segala-galanya. Ya, saya rasa kalau kita melakukannya dengan baik, dengan benar, kita tulus, kita ikhlas, saya rasa ya siapa yang bisa mengatakan bahwa ibadah itu nggak diterima? Ya contohnya itu tadi. Kalau buat saya secara pribadi, bukan perkara agamanya, bukan perkara sholatnya. Semua kembali kepada pribadi masing-masing, gitu loh. Ya maksud, misalkan ada yang agama Kristen, Mas Yahya.
ya, berbuat baik. Mohon maaf ini, karena dia bukan Islam, nggak mungkin diterima perbuatan baiknya, amal ibadahnya. Loh, kan berarti Tuhan nggak adil, Mas ya. Ya, begitu ya kurang lebih ya. Jadi gini, agama, sholat ya sesuai dengan agama masing-masing, ya ibadah masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya rasa semua mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, ya. Jadi mengajarkan kita tentang hal-hal baik di dalam kita mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Esa, Mas Yahya. Tetapi tolak ukurnya jangan dilihat dari tata caranya atau dari agamanya, dari sholatnya. Tolak ukurnya justru ada dari pikiran dan hati, dohir dan juga batin, dari akhlaknya, Mas Yahya. Kurang lebih begitu. Jadi kalau agamanya sudah mengajarkan hal baik, hal yang benar, dengan cara sholat dan lain sebagainya, tapi lisannya, perilakunya, akhlaknya tidak baik, tidak benar. Iya kira-kira, Mas Yahya, gimana kira-kira? Karena banyak loh, ya, orang mengatakan, kamu nggak sholat berarti kamu kafir, kamu nggak sholat berarti kamu itu sesat, ya. Dikatakannya, wes nggak mungkin kamu bisa masuk surga dan lain sebagainya. Tolak ukurnya itu loh di mana? Siapa yang tahu gitu loh, Mas Yahya. Ya, bahkan mohon maaf ya, di salah satu surat, Mas Yahya, ya, di salah satu surat, kalau nggak salah itu ada yang artinya itu begini, Mas Yahya. Dikatakan bahwa jikalau ada orang yang menghina, ya, menghina agamamu, ya, menghina isi daripada surat di Al-Quran ataupun di Alkitab, ya Mas Yahya, tinggalkanlah dia. Jadi bukan malah kita ini yang harus melawan, bukan, Mas Yahya. Tapi di salah satu surat itu justru mengajarkan kita untuk meninggalkan dia. Tapi meninggalkan ini untuk sementara. Istilahnya kita balik badan dulu, Mas Yahya. Biarkan dia itu bicara itu sampai selesai, dan biarkan membahas hal-hal lain, barulah kita kembali untuk ngobrol dengan dia. Misalkan membahas tentang masalah pekerjaan, masalah usaha dan lain-lain, baru kita boleh ikut ngobrol lagi di situ. Tapi kalau mereka membicarakan tentang menghina agama, ya, menghina tentang Alkitab, ya, lebih baik kita tinggalkan dulu. Mengajarkan seperti itu. Tapi kebanyakan di antara kita justru melawan, Mas Yahya. Justru kita bunuh, justru kita hujat, kita hina, justru kita bahkan ada banyak yang melaporkan. Biarpun ya memang ada salah satu pasal di dalam undang-undang tentang penistaan agama dan lain-lain, yaitu monggo kerso, terserah yang mau saja kalau mau melaporkan. Tapi kalau mohon maaf, saya secara pribadi mungkin akan lebih memilih diam. Itu urusan pribadi masing-masing. Yang penting saya berbuat baik, saya berbuat benar terhadap diri saya, terhadap orang-orang di sekitar saya, terhadap seluruh ciptaan daripada Yang Maha Kuasa ini. Ya, betul sekali ya, Mas. Realitanya memang begitu. Padahal di agama diajarkan kita untuk berbuat baik, berbuat kasih, sayang terhadap sesama. Tapi justru realitanya kita justru malah bertengkar untuk membela agama. Padahal Tuhan tidak menyuruh kita untuk membela agama, Mas. Iya, makanya. Bahkan ini ya, kalau kita boleh jujur saja, di negara asal, ya, di Arab, di Libya, di Syria, ya, sampai detik ini kita bercerita ini masih saling membunuh. Betul. Hancur-hancuran di sana. Perang, Mas Yahya. Jadi kalau kita bicara tolak ukur baik dan benar itu hanya dari agama, dari sholat, saya rasa tidak demikian ya. Semua tergantung manusianya. Jadi ya kita jalani, kita yakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tanpa harus saling menghujat, hidup damai, rukun, satu dengan yang lain, saling menghargai. Apalagi kita hidup di Indonesia yang berbineka tunggal ika ini, ya. Jangan semudah itu kita mengatakan amal ibadahmu nggak akan diterima, kamu sesat, kamu musyrik, kamu kafir, hanya karena agamanya berbeda, hanya karena sholatnya nggak sama dengan kita.